Kalau belum ada legalitas, ketika saya harus minta anggaran, pertanggungjawaban seperti apa? Di situ juga pentingnya Itu SK itu. salah satunya pentingnya SK seperti itu, sehingga tidak bisa cepatnya mungkin karena keterbatasan SDM itu. Katanya sih. Katanya. Tapi kalau saya sih ngomong SDM, orang itu yang kalau sudah berseragam digaji oleh negara itu pasti punya kemampuan yang khusus untuk ditempatkan di tempat-tempatnya. Ini kok ada yang SDM-nya terbatas tuh, orangnya apa SDM-nya? Selama ini kan PLT, Mas. PLT itu petugas lillahi ta'ala. Jadi Oke, selamat siang para pemirsa Radar Blitar TV. Kembali lagi dalam acara podcast Radar Blitar dalam acara Lebih Dekat. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tokoh wisata Kabupaten Blitar yang saat ini sedang lagi entah rame atau apa, tapi nanti akan kita kenal lebih dekat dengan Mas Eko Gembro Suparno atau Mas Eko Gembro. Selamat siang Mas, sehat? selamat siang, sehat, Mas. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diceritakan seperti apa mungkin kelompok sadar wisata di kabupaten, Mas ya? Mungkin kondisinya sekarang seperti apa? Untuk saat ini kondisinya kurang baik-baik saja. Oh, kurang baik. Kurang baik-baik saja menurut saya, Berarti karena sakit berarti, Pak? karena memang ini Darwis ini untuk di tingkatan kabupaten sudah berjalan kurang lebih sekitar 10 tahun. 10 tahun. Sudah 2 kali masa jabatan kedua, dan ini saya yang ketiga. Periode ketiga, karena terbentuk ADART-nya kita, sehingga 2 kali masa jabatan harus berganti kepemimpinan. Dan di akhir Desember 2023 kita melakukan pemilihan untuk ketua Bodar Kabupaten Blitar. Namun sampai saat ini kita juga belum ber-SK. Belum ber-SK. Padahal pemilihannya itu sudah akhir 2003 kemarin, Mas? Iya, di Desember. Ya, 2023 Desember 2023. Ya. Terus kita ketemu juga dengan kepala dinas untuk bagaimana Pak, kita harus untuk pengajuan SK-nya seperti apa. Salah satu syaratnya ya harus ada berita acara pemilihan dan sebagainya. Dan itu sudah diserahkan? Sudah kita lakukan, sudah saya serahkan ke dinas. Waktu itu kepala dinasnya mendelegasikan ke salah seorang kepala bidang, kepala bidangnya. Kita sudah melakukan revisi sebanyak 2 kali. Waktu itu kurang ininya dibenarkan, sudah kita revisi. Belum itu, ini harus ada logonya untuk surat menyuratnya, itu harus ada ininya, terus ininya dibenarkan. Sudah 2 kali kita revisi, lalu kita serahkan kembali ke dinas. Namun beberapa kali saya tanyakan, belum juga ada jawaban yang pasti, yang menyenangkan. Karena ketika seberapa penting sih SK itu menurut saya penting. Kenapa penting? Kan kalau sebuah organisasi, apalagi di tingkatan kabupaten ini terbentuk, diketahui oleh dinas, terus tidak ber-SK itu kan tidak ada hubungannya seperti gerombolan saja. Itu hanya ngumpul. Artinya SK itu bagian dari legalisasi. Betul. Organisasi, Pak ya? Sebagian dari itu. Jadi ketika mau ada kegiatan segala macam, kalau nggak ada SK, ya kita kegiatannya siapa ini? Iya, kamu siapa? Saya mau dari Kabupaten Blitar. Legal enggak ini? Mau dari Kabupaten Blitar ini sekedar berkumpul terus membuat organisasi, tapi nggak ada legalitasnya, kita pun kesulitan ke sana. Sedangkan yang sudah kita jalankan selama 10 tahun ini sudah ber-SK, terus kita ini mempunyai bargaining, ya, nilai tawar kepada karena kita ini hidup, kita ini ada, tapi kita tidak pernah dianggarkan. Nah, sehingga kita kan
namanya organisasi itu harus hidup kan, organisasi itu harus hidup, harus berkegiatan, nggak boleh cuma sekedar ngumpul yang nggak penting kan gitu, sehingga ketika tanpa penganggaran kita juga susah. Nah waktu itu karena saya potong Mas, ini kan sudah periode ketiga kepemimpinan Ketua Pokdarwis Kabupaten Blitar Mas. Iya. Lah sebelum-sebelumnya periode 1, 2 itu tidak ada pernah membahas masalah anggaran atau untuk kegiatan ini dari pemerintah atau dari mana gitu, nggak ada. Untuk dianggarkan dari pemerintah tidak pernah. Jadi anggaran khusus untuk Pokdarwis taruhlah tidak untuk berkegiatan luas, tapi untuk pengembangan organisasi atau apa itu tidak pernah. Jadi tidak pernah ada bunyinya di APBD itu alokasi untuk kegiatan pengembangan Pokdarwis itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nah kita karena kita punya tanggung jawab, waktu itu saya belum ketua, saya masih berada di divisi pengembangan sumber daya manusia. Di kepengurusan? Iya di kepengurusan. Tapi karena kepedulian saya dan teman-teman, karena organisasi ini harus hidup, organisasi ini harus berjalan. Nah, adanya organisasi di Kabupaten Blitar ini harus ada manfaatnya untuk teman-teman Pokdarwis yang di desa-desa. Jangan sampai adanya organisasi ini ada tapi tanpa manfaat. Maksud saya kan seperti itu. Nah dulu kita ini pernah punya kegiatan yang namanya rembuk wisata. Nah, kita ngumpul dari semua Pokdarwis kabupaten dan dengan dana patungan kita ini. Jadi untuk sekedar mamin saja itu patungan. Patungan pengurus-pengurus dan anggota. Anggota Pokdarwis Kabupaten Blitar ini patungan hanya untuk maminnya saja. Nah di situ belum narasumber segala macam. Belum ada narasumber karena judulnya rembuk wisata, yang akhirnya mereka itu hanya seperti ini, semacam ini. Teman-teman tuh ngumpul, terus bercurah, curhat lah. Di tempat saya tuh butuh ini, di tempat saya ini. Nah, kita dan saya dan teman-teman itu hanya menampung keluhan-keluhan, ya aspirasi, menampung keluhan-keluhan mereka, aspirasi mereka, dan kita sampaikan. Karena kita akan lemah di kebijakan, sehingga hanya menyampaikan biasanya itu terus semakin kesini di sini. Disampaikan ke mana Pak? Ke dinas. Oh ke dinas. Iya. Karena organisasi ini di bawah dinas sebenarnya. Iya, di bawah dinas. Terus karena saya pikir kok kasihan teman-teman ini sekedar ngumpul saja lah harus patungan. Ini saya kasihan dan akhirnya menjadi pembahasan di internal pengurus kabupaten, bagaimana kita menggali anggaran supaya teman-teman ini tidak terbebani. Sudah mereka tuh kan Blitar ini luas. Pokdarwisnya ya ada yang di ujung kulon, ujung selatan, ujung utara sampai ujung timur. Kalau harus mengumpul di tengah misal, mereka pun tetap harus menggunakan bensin lah minimal untuk jalan. Iya kan, belum lagi rokoknya kalau yang rokok kan. Terus itu masih harus patungan. Kita akan kasihan waktu itu. Akhirnya kita bahas dengan internal pengurus bagaimana kita menggali anggaran. Akhirnya kita punya link-link. Kapan itu Pak yang gali anggaran itu? Di 2022 pertengahan lah kira-kira. Jadi untuk kepemimpinan yang kedua ini yang jadi untuk anggaran untuk kegiatan mencoba menggali anggaran itu ke pemerintah atau ke swasta atau ke mana atau yang mau sponsor wisata gitu? Kita menjalin hubungannya itu kebetulan beberapa teman pengurus itu ada yang punya link ke salah satu dewan. Jadi sebelumnya kita hearing dulu, kita bersurat kepada komisi. Sudah sempat teman-teman Pokdarwis Kabupaten itu sempat hearing ke dewan. Hearing ke dewan. Nah, itu terkait anggaran itu juga. Lebih ke ini, waktu itu pas ada kebijakan dari pemerintah kabupaten waktu corona itu 7 hari atau seminggu atau 5 hari sebelum hari raya gitu loh, ada apa namanya instruksi bupati bahwa wisata belum boleh buka di Blitar itu waktu itu. Nah waktu itu kan terlalu mepet, 5 hari kalau nggak salah itu terbit. Nah itu menjadi keluhan teman-teman yang berada di tempat wisata karena informasi atau peraturan tersebut, instruksi tersebut datangnya terlalu mepet dengan hari raya. Nah ini kita hearing bahwa ya intinya menyampaikan lain waktu jangan seperti itu ketika mengeluarkan
instruksi itu kan harus berpikir juga. Maksudnya contoh gini, pedagang-pedagang di pinggir pantai atau pedagang yang di tempat wisata. Ketika 5 hari menjelang hari raya itu dia pasti nyetok. Stok barang. Iya, nyetok untuk dijual. dagangan. Karena nanti nggak mungkin kan hari raya sudah saudara datang dan sebagainya, dia harus keluar belanja dulu. Belum lagi harus juga silaturahmi dengan keluarga atau tetangga kan, baru nyetok. Nah tiba-tiba ketika sudah nyetok, Tempat wisatanya 5 hari sebelumnya muncul instruksi bahwa tempat wisata belum boleh dibuka. Nah, siapa yang mengembalikan modal mereka? Akhirnya mereka kan cuma bisanya diem sambil mengeluh. Dipastikan budgetnya sudah dikeluarkan banyak, tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang, karena nggak ada orang datang. Artinya kembali tadi bahwa itu instruksi bupati itu salah satu poin yang dibawa ke dewan. Iya, salah satunya dalam itu. hearing. Iya, dalam Termasuk hearing. mungkin ada poin-poin lain. Poin lain ya, salah satunya maksudnya kita itu cuma libatkan kita ketika ada pembahasan terkait wisata. Libatkan kita. Kita ini ada loh di Blitar ini, kita ada dan kita benar-benar ada di tiap daerah yang punya potensi pariwisata, bukan sekedar klamer, maksudnya bukan sekedar. Mungkin secara organisasi Pak, di Blitar sendiri Pokdarwis Kabupaten Blitar itu membawahi Pokdarwis berapa ini Pak? Ada mungkin berapa anggota desa-desanya? Kalau yang sudah tercatat itu sekitar 42 lah, cuman 42. kan ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Yang destinasinya masih berjalan, ada yang destinasinya sudah mulai kolab dengan berbagai. Kemarin kan banyak permasalahan ketika corona itu kan ada juga yang tempat wisata awalnya ada jadi nggak ada kan, karena 3 tahun kita harus berdiam diri. Setelah itu juga bangkitnya juga susah, itu kan banyak juga. Nah itu waktu kita hearing akhirnya kita kenal dengan beberapa dewan yang di situ kita komunikasi tidak di forum tersebut. Bagaimana pokirnya bisa dianggarkan masuk ke lewat dinas pariwisata. Ya ini salah satunya untuk kegiatan teman-teman. Akhirnya di situ saya sampai ada deal bahwa pokir salah satu dewan atau berapa dewan itu akan dialokasikan untuk anggaran teman-teman Pokdarwis. Untuk teman-teman, untuk kegiatan teman-teman. Dan teman-teman dewan Atau yang ACC ya, yang kita punya kedekatan saja, yang kita tidak. Artinya sudah ada respon gitu Pak ya, dan ada yang mau. Ada, dan itu juga sudah menjadi bukti bahwa sudah realisasi. Salah satunya kegiatan yang tadinya hanya rembuk wisata itu, karena sekarang ada dana yang masuk, itu metodenya kita rubah menjadi sebuah semacam seminar atau pelatihan gitu. Jadi mereka datang, itu sudah ada transportasi, ada maminnya juga sudah ada yang biayai dari anggaran tersebut, narasumbernya. Ya, sudah selayaknya sebuah acara di organisasi gitu loh Pak ya. Yang kemarin cuma bercurah atau curhat itu kita ganti karena nggak ada pentingnya sih menurut saya. Toh kita lemah di sisi kebijakan. Kalau kita bentuk seperti itu kan minimal teman-teman tambah ilmu. Mungkin 3 bulan itu kita bikin acara triwulan tuh, setiap 3 bulan sekali kumpul dengan temanya berubah-ubah. Mungkin yang ini strategi pemasaran pariwisata, nanti 3 bulan berikutnya materinya ganti, pengembangan sumber daya manusianya atau apa gitu. Nah itu per 3 bulan sekali kita kumpul. Nah setelah 2023 banyak kegiatan sih kita. Pertengahan 2022 sampai 2023 kita banyak kegiatan. Di ujung kegiatan tersebut kita bikin jambore Pokdarwis Kabupaten Blitar dengan anggaran yang dari dewan tadi. Dari anggaran itu tadi kita 2 kali bikin jambore juga. Setelah ada respon dari dewan lewat anggaran entah pokir atau segala macam namanya, dari pemerintah yang seharusnya membawai teman-teman itu seperti apa Pak responnya Pak? Responnya sih cuma bagus teman-teman. Hanya memberikan jempol aja. Iya, itu yang saya rasakan. Apakah teman-teman hanya pingin jempol? Harusnya kan mereka lebih tahu kan. Jadi pada Kabupaten Blitar ini saya istilahkan seperti bayi yang lahir, belajar jalan sendiri, belajar merangkak sendiri, sampai belajar lari sendiri. Tapi sampai saat ini masih ada. Masih berjalan. Masih Bahkan berjalan. Ketika nah ini kan
agak juga menjadi dilema bagi saya ketika ada pertanyaan dari salah satu anggota Pak Darwis di Kabupaten Blitar ini. Ada yang tanyanya itu langsung japri via WA, ada yang tanya di grup besar, karena di grup WA itu ada grup besar sekabupaten Blitar, anggota Pak Darwis serta Dinas Pariwisata yang ada di sana. Itu pertanyaannya sedikit menggelitik saya sebetulnya. Semenjak pemilihan ketua yang baru di akhir 2023 sampai saat ini kok belum ada kegiatan sama sekali. Nah, saya juga kesulitan menjawab, tapi saya harus menjawab waktu itu ya memang sebagai sampai ketua terpilih ya. Iya, sampai saat ini SK juga belum turun. Dan ketika SK turun pun kita juga tidak bisa serta-merta langsung membuat sebuah kegiatan karena kita juga lemah di anggaran, kita sudah tidak punya anggaran. Jadi harus menggali anggaran dulu. Ketika SK ada, minimal organisasi ini legal. Di Blitar itu legal, dan saya harus mencari anggaran. Dengan legalitas ini, mungkin orang yang menganggarkan juga tidak terlalu ragu untuk bahwa karena ini sudah legal. Lembaga yang legal ketika saya harus menganggarkan kan seperti itu. Tapi kalau belum ada legalitas, ketika saya harus minta anggaran, pertanggungjawabannya seperti apa? Di situ juga pentingnya SK itu. Salah satunya pentingnya SK seperti itu. Dan SK itu kita ajukan di Februari pertengahan lah. Sampai saat ini jawaban terakhir dari salah seorang pihak dinas itu hampir selesai. Karena saya juga sudah langsung menembus ke bagian hukum sebelum saya tanya ke pihak dinas. Ya mungkin dianggap saya terlalu kayak menggebu-gebu, bukan karena saya menjadi ketua, tidak, tapi organisasi ini sudah ada, dan ketika SK ini belum ada, kita susah untuk melangkah tadi. Saya menanyakan di bagian hukum, oke, sudah masuk di pertengahan Maret katanya, dan kita kembalikan ke dinas. Cepat dan lambatnya itu tergantung dinas. Tergantung dinas. Iya. Nanti kalau dinas sudah selesai pengerjaannya. Artinya pihak dinas kalau punya inisiatif buat cepat ya bisa cepat. Cepat. Nah, tapi berarti ini diperlambat. Saya nggak tahu, karena jawabannya yang saya tanya bagian seseorang yang ditugaskan itu keterbatasan SDM kami. Mohon maaf karena keterbatasan SDM kami, sehingga tidak bisa cepatnya, mungkin karena keterbatasan SDM itu. Katanya sih. Katanya. Tapi kalau saya sih ngomong SDM, orang itu yang kalau sudah berseragam digaji oleh negara itu pasti punya kemampuan yang khusus untuk ditempatkan di tempat-tempatnya. Ini kok ada yang SDM-nya terbatas tuh, orangnya apa SDM-nya gitu. Kalau orangnya terbatas, saya punya karyawan cuma 1 atau 2 kan. 1 atau 2 orang saya, sedangkan pekerjaannya 10 lah, ini orangnya yang kurang. Kalau ngomong SDM-nya yang kurang kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Kalau SDM-nya yang kurang kan. Iya. Karena sebuah dinas kan ya organisasinya kan sudah jalan tuh Pak. Ini staf, ini tugasnya ini seharusnya kan seperti itu. Harusnya dan seperti itu. Saya pikir terkait SK organisasi di bawah dinas pun ya seharusnya bisa cepat. Iya. Ya paling lama kalau mungkin inisiatif tadi Pak ya, paling lama ya 1 bulan. Ini sudah 4 bulan Pak ya. Iya, kalau awal Februari terus masuknya katanya pertengahan Maret, saya di bagian hukum. Pertengahan Maret baru masuk ke sini Mas. Terus saya kembalikan untuk mengisi draft-draftnya. Kalau sudah selesai dikembalikan ke sini. Kalau sudah selesai masuk ke sini, nggak lama Mas. Seminggu sampai 2 minggu lah maksimal. SK itu sudah di meja bupati, sudah ditandatangani. Katanya yang di bagian hukum seperti itu. Tapi sampai saat ini juga belum ada. Tapi kenyataannya sudah sekitar 4 bulan. Ya, awal dari Februari sampai Februari. sekarang Mei sudah hampir habis ya. Mei akhir. Yang jadi penghalang itu di mana Pak sebenarnya? Kalau penghalang sebetulnya menurut saya tidak ada yang menghalangi ya. Nggak ada yang menghalangi. Yang menghalangi nggak ada. Inisiatif itu tadi Pak ya? Ya cuma mau dipercepat atau enggak ya yang orang yang ditugasi tadi. Karena kalau versinya di bagian hukum kan cepat dan lambatnya kalau terserah dinas yang mengerjakan tadi. Kalau cepat ya nyampe sini ya cepat saya koreksi selesai.
taruh di meja bupati ditandatangani kan gitu. Disbudpar Pak ya? Iya, Disbudpar. Disbudpar Kabupaten Pak ya? Iya. Jadi ya kalau bahasa menghalangi sebetulnya saya merasa tidak ada yang menghalangi. Cuma mungkin Tapi kok berprinsip Pak, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat? itu ya tahu seperti itu. Nah terus Mas Eko dan teman-teman kenapa nggak coba ke atasnya dinas Pak? Mungkin ke Pak Sekda atau mungkin bisa langsung hearing ke Bu Bupati? Belum. Saya tunggu. Saya tunggu dulu. Menunggu dinas? Iya, menunggu dinas dulu. Kan pasti, karena saya menanyakan juga tidak 1 kali 2 kali, kalau nggak salah 4 kali lah saya menanyakan kan. Kalau saya tanya terus, dan yang terakhir ini saya sudah nggak menanyakan lah. Saya lihat prosesnya saja. Nanti saya mungkin juga punya batas waktu sendiri, saya harus ngambil tindakan seperti apa. Kalau menurut saya pengerjaan, kalau jawaban terakhir itu sudah hampir selesai terus belum selesai, sampai saat ini nanti mungkin ada waktu yang akan saya masuk lagi ke bagian hukum dulu lah. Benar sudah masuk apa belum? Kalau belum ya wes, nanti kita ambil langkah-langkah untuk ini. Kalau Mas Eko dan teman-teman sendiri dengan pentingnya SK, arti SK sebuah organisasi Pak, Iya. ada target nggak Pak yang diberikan kepada dinas lah? Target saya Target untuk itu jadi sudah ada ya? ada. Target sampai kapan Mas? Saya tunggu sampai akhir bulan ini. Akhir Mei. Iya. Kalau nggak ada? Saya ngambil langkah. Oke. Mungkin ya nanti stepnya kemana dulu pasti saya mengambil langkah. Jadi ya kasihan lah, maksudnya teman-teman ini butuh. Karena kita barusan sekian tahun itu ada kegiatan rentetan kegiatan kita, pocketnya itu tadi bisa kita karena dewan yang menganggarkan ini kan pasti punya basis massa kan di mana-mana kan. Di dapilnya mungkin. Nah, Konstituen. Karena peduli dengan, kebetulan di dapilnya ada Podarwisnya. Taruhlah di kecamatan ini ada Podarwisnya. Mas, saya taruh di sini anggarannya, tapi untuk pelatihan Podarwis di dapil saya kan fair-fair saja tuh. Toh anggaran itu dikembalikan ke masyarakat juga. Kebetulan di situ memang lewatnya Dinas Pariwisata yang di bawahnya ada Podarwis yang jadi kita bisa ngasih pelatihan-pelatihan di teman-teman yang di bawah dengan anggaran dari dewan tersebut. Dan saya sebetulnya juga berharap dewan-dewan yang berada di Komisi 4 ayo. Kalau memang punya dapil yang ada ininya terus mau menganggarkan, kan tidak semua anggaran itu harus berupa fisik kan bisa non fisik. Nah, salah satunya untuk pelatihan untuk pemberdayaan manusia tadi bidang pariwisata kan juga bagus. Itu teman-teman Pokdarwis mencari ke dewan itu kan anggaran alternatif Pak. Iya. Seharusnya normalnya seperti apa? Anggaran itu dari mana sebenarnya? Apakah harus dialokasi di APBD? Kalau organisasi ini sudah legal, SK-nya juga bupati, harusnya kan ada di situ. Boleh maksudnya kan, secara undang-undang kan boleh kan. Toh geraknya Podarwis ini tidak bisa keluar dari pariwisata. Sebuah organisasi yang hanya bergerak di urusan pariwisata, tidak bisa melebar kemana-mana. Artinya kemudian bahwa teman-teman Pokdarwis itu minta atau mengusulkan atau tidak ke dinas, seharusnya dinas sudah mengusulkan itu ya? Seharusnya Pak ya? Seharusnya seperti itu. Oke. Karena legal. Kalau nggak legal mungkin nggak ada kewenangan untuk itu. Mendapatkan anggaran ataupun dianggarkan kan. Nah kalau sudah legal, kenapa enggak gitu? Toh organisasi ini tidak sekedar selama ini juga ndak abal-abal, bener-bener real. Ada kepengurusan di tingkatan kabupaten, ada Podarwis yang di desa-desa yang punya potensi pariwisata, dan kegiatannya ketika dianggarkan, kegiatan pun bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya kan. Atau mungkin pihak dinas menganggap bahwa Pokdarwis nggak ada manfaatnya gitu Pak. Bisa jadi seperti itu.
alias kita ini masih dipandang sebelah mata. Padahal kita ya memang karena kita ini tidak dibikin oleh dinas memang. Kita ini ada karena teman-teman ya. Dulu itu kan hanya untuk gini. Ketika kita punya kepengurusan di kabupaten, akhirnya punya perwakilan di setiap destinasi yang berjauhan ini. Kita komunikasinya itu kan lewat pengurus ini. Ketika ada apa yang disampaikan di timur, ada perwakilan yang timur bisa menyampaikan yang di sana, yang selatan Artinya juga seperti itu. Bisa satu visi dan misi untuk berjalan bangun wisata. Betul. Selain di itu ada Kabupaten Blitar. sinergitas antar destinasi, Saling sharing, menjualkan juga. Oke. Jadi teman-teman itu juga tidak ego sektoral lagi. Jadi ketika taruhlah barusan di sini taruhlah di loji ada seorang pengunjung, Mas, setelah dari sini wisata terdekat mana ya yang recommended? Mungkin teman-teman di situ juga bisa menjualkan destinasi teman kita yang terdekat di sana, tapi yang agak jauh di sana ada ini, di sana ada ini. Mereka bisa menjual. Jadi kanibalisme di antara destinasi ini sudah tidak ada semenjak adanya ini. Saling menjualkan juga. Sekarang yang masih aktif teman-teman Pokdarwis ada berapa? Kalau yang masih aktif banyak sih. Masih ada banyak, lebih dari 20. Atau mungkin karena tadi sudah masalah anggaran tadi sehingga kondisinya mati segan hidup tak mau. Karena nggak berkegiatan saja ya, karena tidak adanya anggaran. Nanti sebetulnya kedepannya ketika ini sudah legal, kita juga harus all out, teman-teman juga sepakat kita all out untuk menggali anggaran dari mana saja untuk menghidupi organisasi ini. Jadi teman-teman nggak boleh tertidur maksudnya, karena masih butuh Mas. Jadi di Blitar ini tidak sedikit yang masih mendahulukan sumber daya alamnya daripada sumber daya manusianya. Jadi untuk pengelolaan itu lebih didahulukan sumber daya alamnya daripada sumber daya manusianya, itu masih banyak. Jadi, padahal kebalikannya seharusnya Pak? Seharusnya sebaliknya. Sebelum kita menyentuh sumber daya alamnya harus mendahulukan sumber daya manusianya. SDM-nya dulu harus ditingkatkan. Harus. Dan SDM itu kan luas. SDM di pemasarannya, SDM di operator pariwisatanya, SDM di sisi manajemennya. Ketika kita sudah ngomong satu destinasi itu kan pasti butuh, salah satunya kan itu harus punya marketing sendiri yang bagaimana kamu memasarkan wisatamu, ada bagian yang ngurusi manajemenmu, ada yang menjadi operator pengembangan di sini harus diapakan, itu harus ada sendiri. Nah itu kan sumber dayanya kan harus ditata satu-satu, nggak bisa kan bareng. Mas Eko, dengan uraian yang begitu banyak saya kok merasa sedikit iba ya mungkin ya iba dan khawatir dengan kondisi pariwisata, padahal ya kita tahu sendiri bahwa sumber daya alam di Kabupaten Blitar apalagi dengan akan adanya JLS itu kan sungguh luar biasa. Tapi ketika perhatian dari dinas terkait, terus dinas terkait kan ada yang lebih atasnya lagi, ada pemimpin, ada bupati segala macam. Kalau nggak diperhatikan ya sungguh sayang sekali. Dan yang bisa disiapkan awal sebetulnya kan sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alamnya, kalau kita sudah tidak diragukan Mas, kita punya gunung, kita punya sungai, kita punya pantai yang tidak semua kabupaten punya kan. Nah harusnya kan ketika ini satu contoh JLS nanti terbangun tersambung, itu banyak pantai yang belum terkelola kan di Blitar ini. Pasti nanti akan beramai-ramai membuat akses mengelola pantainya masing-masing karena jalannya sudah enak kan gitu. Kalau sumber daya manusianya belum disiapkan lebih dulu, itu nanti saya pastikan semakin banyak uang semakin banyak masalah. Dan akan dikelola secara setengah-setengah Pak? Iya, betul. Dan itu akhirnya ya paling rame dalam beberapa hitungan bulan atau tahun. Setelah itu bisa jadi kalau seperti itu. Nah sebetulnya SDM itu kan bisa disiapkan lebih awal sebelum taruhlah jalan lintas selatan itu belum tersambung semuanya lah.
untuk menyiapkan SDM sampai mulai saat ini kan lebih bagus menurut saya. Nah, itu Dan artinya adanya SK terus penyiapan SDM itu saat ini adalah momen paling pas kayaknya, Pak. momen paling pas. Dan saya itu berharap kan ketika ini teman-teman itu punya potensi yang bisa menjadi tenaga pendamping lah sebetulnya. Nah, ini ketika teman-teman pengurus ini kita bisa cari anggaran, terus kita bikin program kegiatan yang namanya pendampingan. Teman-teman pengurus ini selama ini kan PLT, Mas. PLT itu petugas lillahi ta'ala, jadi Petugas lillahi ta'ala, PLT ya. Iya, jadi yang selama ini kita lakukan ini masih menjadi PLT itu tadi, petugas lillahi ta'ala. Teman di sana butuh ini, Mas, kita datang. Iya, biaya bensin sendiri, rokok sendiri, seperti itu. Nah, ini karena kecintaan kita terhadap pariwisata Kabupaten Blitar dan kita merangkul teman-teman yang ini yang butuh ya. Tapi ya dengan keterbatasan kita, keterbatasan ilmu, keterbatasan lain-lainnya itu yang, tapi kita tetap turun, toh walaupun sedikit kita ada sisi manfaatnya, maksud saya seperti itu. Artinya dalam kondisi serba terbatas, ketika ada teman-teman yang butuh kita pendampingan masih siap. Iya. Nah, ini kan ketika nanti ada anggaran kan lebih, teman-teman ini jalan, taruhlah untuk ke sana bensinnya sudah nggak bingung, nggak mikir, sudah ada anggaran khusus yang untuk teman-teman melakukan pendampingan. Ya minimal itu sudah nggak mikir bensin. Iya, minimal untuk operasional lah, Pak. Betul, minimal itu saja. Oke. Toh kita sudah terlatih untuk tidak seperti itu sudah terlatih. Oke. Mas Eko mungkin terakhir terkait dengan ya banyak harapan dari teman-teman Pak Darwis saya lihat. Terus ini kan mau menjelang momen pemilihan kepala daerah, Pak. Iya. Harapan teman-teman dari Pak Darwis untuk pemimpin atau kepala daerah terpilih seperti apa, Pak? Ya, harapan kami ada, jangan sampai dipandang sebelah mata. Blitar itu kaya, terutama di sisi atau di bidang pariwisatanya. Kita punya segalanya yang harusnya ditangani serius. Berharap mempunyai kepala daerah itu yang punya visi atau arah ke pariwisata dengan benar-benar, tidak setengah-setengah, sehingga ketika pariwisata ini ditangani dengan serius, saya pastikan pendapatan asli daerahnya juga akan semakin besar. Jadi yang memperhatikan pariwisata. Iya, memperhatikan pariwisata dan teman-teman pegiat pariwisata. Jadi libatkan kami ketika ada pembahasan pariwisata. Jadi kan pasti ada rencana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, itu libatkan kami. Kami yang tahu petanya yang paham lapangan, teman-teman Pak Darwis itu paham lapangan, yang paham potensinya alam itu, potensi serta permasalahannya. Permasalahannya kita juga paham, nggak cuma potensinya, karena teman-teman itu curhatnya kepada kita. Jadi di sana itu permasalahannya apa, itu kita tahu lebih dulu. Seperti itu. Mas Eko, terima kasih kedatangan ke podcast kami, luar biasa. Sama-sama, Mas. Semoga persoalan ya SK itu terutama, Pak ya, segera diselesaikan. Ada, dan teman-teman pegiat wisata bisa maju untuk membangun wisata Kabupaten Blitar. Betul. Terima kasih teman-teman. Itu tadi podcast dengan Mas Eko dari Ketua Pok Darwis Kabupaten Blitar. Sampai jumpa di podcast mendatang.